Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih. Kita bersua kembali dalam repak kita hari ini. Sebelum kita dengarkan sabda Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami cintai, kami sangat berterima kasih dan bersyukur pada Tuhan karena kami boleh menikmati pagi yang indah ini. Semuanya oleh karena kasih Tuhan. Dan kami mohonkan kepada Tuhan yang menyertai kami. Dan kami telah siapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan sabdamu. Karena sabdamu lah yang menjadi kekuatan buat kami melakukan aktivitas kami hari ini, keseharian. Sehingga semuanya berjalan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Doa kami naikkan hanya dalam satu nama, Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, sahabat GKBS TV yang tercinta. Sabda Tuhan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Samuel pasal yang kedua ayat 30. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Itu sabda Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, ya, dalam perjalanan hidup ini selaku manusia yang penuh keterbatasan, ada kalanya kita mengingatkan, ada kalanya kita diingatkan. Karena seruan Tuhan juga bagi kita anak-anaknya, supaya kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Bagaimana respon kita kalau kita diingatkan? Tentu bersyukur dan berterima kasih. Karena mengingatkan itu di dalam kasih. Dan menerima juga kalau kita alpa diingatkan, isinya adalah kasih juga. Jadi mengingatkan dan diingatkan tetap di dalam kasih. Karena tujuannya adalah tujuan yang baik. Tujuan diingatkan, tujuan mengingatkan supaya kita tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Itulah juga yang dilakukan oleh Tuhan kita yang Maha Kasih. Oleh karena kasih-Nya, kita sering diingatkan supaya kita tetap berjalan seturut dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, saling mengingatkan itu sangatlah indah di dalam perjalanan hidup ini. Jangan ada pembiaran. Ini yang sering terjadi. Kalau ada salah langkah saudara kita, sepertinya segan atau takut sakit hati kalau diingatkan. Tapi tadi itu kata kunci, mengingatkan di dalam kasih dan menerima apa yang diingatkan oleh saudara kita juga di dalam kasih. Tuhan telah mengingatkan Imam Eli atas kedursilaan kedua anaknya, Hofni dan Fineas, yang menyalahgunakan jabatan sebagai pelayan. Inilah latar belakang teks kita. Bahwa yang Maha Setia itu mengatakan, disebut dalam teks kita, siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Menghormati Tuhan berarti mentaati perintahnya dengan tulus, ikhlas, dan murni.
menghormati Tuhan, tetap siap melayani Dia. Melayani Tuhan dengan tulus untuk kemuliaannya. Ini segaris bawahi. Jangan pernah hormat itu dibawa kepada diri sendiri. Hanya kepada Tuhan. Tuhan sangat mengapresiasi siapa orang benar, siapa orang yang hormat kepadanya. Orang yang berdiri teguh. Saya baca 1 Korintus 15 ayat 58b. Dikatakan di sana demikian. 1 Korintus 15 ayat b disebut di sana, orang yang teguh, tidak goyah dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, jerih payahnya tidak akan sia-sia. Bapak Ibu yang kekasih, saya baca juga dalam Mazmur 8 ayat 5 dan 6. Mazmur mengatakan, apalah saya manusia ini, manusia kecil, sehingga diindahkan oleh Tuhan. Ayat 5 dan 6, Mazmur 8. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Itulah kita sebagai anak Tuhan dimahkotai oleh Tuhan. Kemuliaan dan hormat. Kita adalah ciptaan Tuhan yang diserahi tugas menguasai ciptaannya, melestarikan alam ini, melaksanakan tugas mulia tersebut dengan tulus, dengan hormat pada Allah, Sang Pencipta. Bapak Ibu yang kekasih, sahabat Kapas TV yang tercinta, biarlah semua aktivitas kita, pelayanan kita untuk kemuliaan namanya. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, apapun yang kamu lakukan, makan dan minum apapun yang kamu lakukan, biarlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Menghormati Tuhan dengan mengaku akan kebaikannya dan menjabarkan kebaikan itu di dalam kehidupan ini. Menghormati Tuhan yang Maha Kasih tersebut dengan menjabarkan kasih tersebut dalam kehidupan keseharian. Menghormati Tuhan, melakukan aturan Tuhan, dan mau diatur oleh Tuhan. NKB 188. Di dalam ayat 2 dikatakan, di waktu imanku lemah, mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, kupandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Inilah sukacita kita bersama. Apalah kita manusia ini, tapi berharga di mata Tuhan, sehingga Dia memahkotai kita di dalam perjalanan hidup ini. Orang yang setia kepada Dia, Tuhan yang Maha Setia, kita respon dengan kesetiaan kepada Tuhan, melakukan kehendak-Nya. Biarlah segala puja dan puji dan hormat bagi namanya yang maha besar. Maka jiwaku memuji-Mu Tuhan yang maha besar. Itulah ungkapan kita. Topik mingguan kita di minggu ini, orang benar akan hidup oleh imannya. Biarlah segala aktivitas kita untuk kemuliaan Tuhan saja. Amin. Kita berdoa. Makasih Tuhan. Tuhan telah mengingatkan kami agar kami tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah langkah kami Tuhan atur, dan kami mau diatur oleh Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan, baik itu dalam aktivitas kami keseharian, secara khusus pelayanan kami, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja.
Semuanya itu kami lakukan dengan mengandalkan pertolongan Tuhan, dan kami sangat bersyukur dan berterima kasih selalu diingatkan oleh Tuhan agar kami tidak berjalan, tidak sesat, sehingga kami tetap teguh dan tidak goyah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terpujilah nama Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada tersalami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum akan Engkau, ku kagum